Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Syarah Alifah, Aurelia Kezia, Sabrina Fatmawati, Hanifah Salsabila, dan juga Nur Aini Putri. Kami dari kelas Diklat Kemahiran Hukum Perdata kelas D dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rocky Marbun, SH.MH. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara menurut Prof. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikat dirinya. Adanya kata sepakat ini, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Seseorang yang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran atau offerty. Lalu yang kedua, terdapat kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan. Kata membuat atau mengadakan perikatan dan perjanjian dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak yang berkontrak harus ada unsur niat atau sengaja. Dalam pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian dalam pasal 1330 KUH Perdata memberikan pengecualian dengan penjelasan. Ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu yang pertama, orang yang belum dewasa, yaitu berdasarkan pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai umur 18 tahun yang berlaku baik bagi wanita maupun pria. Yang kedua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan atau kuretil atau conservatorship. Seseorang yang dapat diletakkan di bawah pengampuan jika ia bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak menggunakan akal sehatnya dan oleh karenanya dapat merugikan dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan. Selanjutnya, suatu hal tertentu. Syarat sahnya perjanjian yang ketiga yaitu dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan objek perikatannya harus jelas. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu atau certainty of terms. Berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Selanjutnya, suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal di sini yaitu di mana saat dibuatnya perjanjian itu tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai kesopanan, dan ketertiban umum. Contohnya seperti melakukan perjanjian jual beli barang haram narkotika atau perjanjian perdagangan orang atau manusia. Perjanjian seperti ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah dalam suatu perjanjian atau kontrak. Terdapat kasus, yaitu PT BMT dan PT ASG merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas yang didirikan sah menurut hukum negara Republik Indonesia. PT BMT merupakan sebuah perseroan yang bergerak di bidang ekspedisi atau pengiriman barang-barang. PT BMT dan PT ASG melakukan sebuah perjanjian yang mana PT ASG menggunakan jasa ekspedisi atau pengangkutan barang PT BMT. Lalu, PT BMT memiliki janji untuk membayar kerugian yang diderita PT ASG pada pengiriman barang PT ASG. Pada awalnya, PT BMT melakukan pembayaran berdasarkan surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014. Namun dalam perkembangannya, baik jumlah angsuran utang yang dibayarkan maupun waktu pembayaran angsuran tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan sebelumnya. Lalu, Tuan DN sebagai direksi dari PT BMT yang ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PT ASG mengambil bagian dalam membayar angsuran kredit rumah atas nama Tuan TM selaku orang tua dari Tuan DN, sehingga rumah atas nama Tuan TM dengan SHM nomor 14.508 diletakkan sebagai sita jaminan oleh Tuan DN untuk melunasi utang kepada PT ASG. Lalu selanjutnya terdapat sita jaminan.
Sita jaminan menurut M. Yahya Harahap yaitu bahwa pada pokoknya sita jaminan bertujuan untuk agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga nantinya putusan dapat dilaksanakan. Berdasarkan pasal 227 ayat 1 HIR menjelaskan bahwa mengenai penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang piutang yang ditimbulkan oleh wan prestasi. Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim atau ketua majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung, dan untuk penyitaan tersebut hakim atau ketua majelis membuat surat penetapan. Penyitaan dilaksanakan oleh panitera pengadilan negeri atau jurusita dengan 2 orang pegawai pengadilan sebagai saksi. Sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Penyitaan hendaknya dilakukan terhadap barang milik tergugat atau dalam hal sita revindikatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugatan, sekadar cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan. Syarat-syarat sita jaminan barang milik tergugat itu sendiri harus 1. Dalam sita ini harus ada sangkaan yang beralasan bahwa tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan penggugat. Kedua, yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik tergugat. Yang ketiga, apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat. Luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas. Keempat, penyitaan atas tanah harus dicatat dalam buku tanah yang ada di desa. Selain itu, sita atas tanah yang bersertifikat harus didaftarkan di Badan Pertahanan Nasional setempat, dan alas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan kepada kantor pertahanan kota atau kabupaten. Kelima, penyitaan harus dicatat di buku khusus yang disediakan di pengadilan negeri yang memuat catatan mengenai tanah-tanah yang disita, kapan disita, dan perkembangannya, dan buku tersebut adalah terbuka untuk umum. 6. Sejak tanggal pendaftaran sita, tersita dilarang untuk menyewakan, mengalihkan, atau menjaminkan tanah yang disita. Semua tindakan tersita yang dilakukan bertentangan dengan larangan itu adalah batal demi hukum. 7. Kepala desa yang bersangkutan dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain. 8. Penyitaan dilakukan lebih dahulu atas barang bergerak yang cukup untuk menjamin dipenuhinya gugatan penggugat. Apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik tergugat dapat disita. 9. Apabila gugatan dikabulkan, sita jaminan dinyatakan sah dan berharga oleh hakim dalam amar putusannya. Dan apabila gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, sita harus diperintahkan untuk diangkat. 10. Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-barang milik negara dilarang. 11. Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Dan yang terakhir ke-12, pemblokiran atas saham dilakukan oleh Bapepam atas permintaan Ketua Pengadilan Tinggi dalam hal ada hubungan dengan perkara. Analisis kasus wan prestasi. Dalam kasus terkait yang terjadi yaitu terdapat pelanggaran perjanjian antara tergugat 1 yaitu PT BMT dan tergugat 2 yaitu Tuan DN dengan penggugat yaitu PT ASG. Tetapi jika kita lihat dalam kasus ini, turut tergugat seharusnya tidak terlibat dikarenakan pada pasal 1320 KUH Perdata yang sudah dijelaskan sebelumnya, dikatakan syarat sahnya perjanjian yaitu merupakan terdapatnya sepakat mereka yang mengikat dirinya. Sementara posisi turut tergugat di sini selaku orang tua dari tergugat 2, yang mana tidak mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut sehingga rumah milik tergugat tidak boleh disita atau diambil oleh penggugat sebagai ganti rugi wan prestasi yang dialami tergugat 1 dan tergugat 2. Lalu pada kasus ini juga melibatkan pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan per orang debitur itu, yang mana karena tergugat melakukan cedera janji atau wan prestasi, maka terjadilah sita jaminan, yang mana sitaan barang terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Tetapi dalam kasus ini telah dibahas sebelumnya bahwa barang yang disita merupakan rumah milik turut tergugat atau orang tua tergugat 2, yang mana seharusnya tidak diikutsertakan atau dilibatkan karena perjanjian mengikat kepada tergugat 1 dan tergugat 2 saja. Maka sita jaminan dilakukan oleh penggugat menjadi batal demi hukum.